Selanjutnya akan ada evaluasi berkaitan dengan ketujuh peserta dari festival kedua 2023 yang akan diberikan oleh Dewan Juri Bapak Dr. Budi Waluyo. Ya, evaluasi oleh perwakilan Dewan Juri kepada Bapak Dr. Budi Waluyo, disilakan. Tes. Sampun piro, Mas? Terdengar betul? Tes. Jadi terima kasih Pak Tenun atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pembina sanggar-sanggar teater adik-adik, anak-anak, para penonton, barangkali tamu undangan, orang tua murid, adik-adik semuanya yang berbahagia. Ada beberapa hal yang akan kami sampaikan sebagai bentuk evaluasi dari kegiatan pelaksanaan lomba drama anak pada tahun ini ya. Ini merupakan rangkuman dari kami bertiga untuk kegiatan pelaksanaan tahun ini. Yang pertama, untuk para mungkin pembina atau pelatih di tiap-tiap sanggar, ternyata memperhatikan untuk juklak dan juknis itu sangat penting ya. Karena dilombakan begitu ya, jadi setiap lomba itu ada petunjuk pelaksanaan yang harus ditaati. Artinya ada sesuatu yang itu diperbolehkan dan juga ada sesuatu yang itu tidak diperbolehkan. Nah, ini ternyata dalam lomba ini beberapa hal itu belum diperhatikan secara detail oleh para pembina ataupun para peserta. Kemudian yang kedua, karena ini lomba berbahasa Jawa ya, jadi artinya penggunaan bahasa Jawa itu memang sangat diperhatikan. Tidak hanya semata-mata ketepatan ya, tetapi juga makna yang muncul dari bahasa Jawa itu. Karena banyak adik-adik dalam penggunaan bahasa Jawa itu kurang tepat ya. Kurang tepat itu misalnya masih menggunakan bahasa Indonesia. Misalnya kemarin saya ketemu dengan kata padahal gitu ya. Adik-adik ya padahal Jawa niku ono ya adik-adik apa ya? Kamongko. Nah, misalnya kata nggih. Kok ya jek padahal misalnya pun nggih. Kemudian wonten misalnya menggunakan kata wedi. Wedi karo wedi kuwi lah ya beda artine to ya. Nah, kuwi ya kudu digatekke nggih. Aku wedi lho. Kowe kok wedi ana apa? Ana wewe aku wedi ya. Nek wedi kan pasir to nggih. Nah, nek sing dimaksud takut itu ya wedi. Nah, hal semacam itu untuk para pembina itu tolong diperhatikan ya. Saya kira kamus bahasa Jawa banyak ya, itu bisa dicari. Kemudian yang selanjutnya terlihat sekali adik-adik yang menjadi aktor terutama dan juga pemusik itu mana yang latihannya itu rutin dan mana yang latihannya itu hanya menjelang pentas saja. Nah itu kelihatan. Kalau adik-adik latihan itu sing rutin yo.
Karena proses itu bukan dihapusi. Jadi sing latihan rutinitas jawabannya semisal seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Itu kalau rutin itu berbeda dengan yang persiapannya mendadak, pergono lomba terus baru latihan. Ini penting karena rutinitas itu loh, ini ada apa nggih? Ada peribahasa yang mengatakan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi apa deh? Menjadi bukit, iso mergo biasa. Nek rada dibiasake kok angel. Nah, makanya untuk pembina sanggar terutama itu memang rutinitas latihan itu menjadi sangat penting. Kemudian yang terakhir menika hubunganipun dengan fungsi atau unsur dramaturgi. Sebenarnya untuk anak-anak ini ya, lomba untuk anak-anak ini kami Biuri itu sudah untuk menempatkan masalah dramaturgi itu pada masalah yang paling bawah. Artinya karena masih adik-adik ya, artinya masih bisa dibenahi. Misalnya untuk acting misalnya acting bagaimana mensiasati keluar masuk pemain. Ya, actingnya piye, kaget piye, sedih atau susah piye, misalkan seneng piye, misalnya begitu. Kemudian blocking juga diperhatikan. Adik-adik blocking pi posisi yang ngomong posisi yang adegan. Penonton yang ngarep disadari ora oleh ya menutupi atau memunggungi penonton. Ini sedilo-sedilo ya ora, tapi kalau terlalu banyak, terlalu lama itu juga kurang bagus. Kemudian teknik muncul, itu juga harus diperhatikan nek mlebu kuwi kudu nggawa suasana sing berubah. Suasana sing artinya pemain masuk itu ana gunane itu mlebu ki ngopo misalnya begitu ya. Jadi tidak semata-mata mlebu karena tadi aku jatahe main iki mlebu misalnya bukan. Misalnya tadi juga mengakali misalnya tadi contohnya yang terakhir yang paling gampang itu informasi itu karena pintu masuknya kan hanya satu dari sana kuwi piye diakali supaya ketika Timun Mas mlayu dioyak buta ijo kuwi aja ketok bakane saka kono kabeh ya. Aku dioyak kok kono, buta ijo ngoyake kok kono. Timun Mas mlayune rono lah malah ketemu ning lawang lho Itu bisa disiasati dengan misalnya background lampu dimatikan atau mungkin panggungnya kan ada space untuk delik delik sih nang kono tiba-tiba seperti itu. Nah, jadi tidak kesannya itu hanya ini sekali untuk penguasaan tekniknya itu sangat lemah. Saya kira itu masih bisa diperhatikan Saya kira itu saja para Bapak Ibu terutama untuk adik-adik dan para pembina. Nun sewu menika bukan bermaksud untuk menggurui, bukan bermaksud untuk kita lebih tahu betul, tapi kita lebih kepada sharing, berbagi pengetahuan. Kemudian yang selanjutnya untuk hasil nanti adik-adik maupun pembina kalau kalah jangan sedih-sedih kalau menang juga tidak boleh jumawa, ora sombong, ora arogan karena penilaian itu sifatnya sangat subjektif sangat subjektif. Kita bertiga mencoba untuk seobjektif mungkin, tetapi bisa jadi ketika nanti jurinya berbeda hasilnya juga berbeda, maka nanti hasilnya apapun adik-adik tetap semangat yang penting kita sama-sama berusaha untuk memelihara, melestarikan tradisi budaya Jawa. Saya kira begitu Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit yang kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mewakili Pak Hanin, Pak Blok, apabila dalam penilaian kami ada sesuatu yang kurang berkenan, sesuatu yang kurang menyenangkan, sesuatu yang kurang bisa diterima, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Budi Waluyo yang sudah mewakili dua dewan juri yang lain. Yang namanya lomba kompetisi pasti ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah bukan berarti lebih jelek, tapi karena ketika yang dinilai adalah di atas panggung, ya itu yang terjadi. Ya. Yang pasti jangan sampai mematahkan semangat untuk tetap terus berlatih dan berkarya.
Selanjutnya pembacaan berita acara dan pengumuman juara oleh Ketua Pelaksana Pelangi Festival kedua 2023, Thomas Advent. Silakan.